Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kinanti Maulina Tesya Putri, NIM 20307111006. Di sini saya akan menjelaskan isi dari makalah yang saya buat dengan judulnya yaitu Perbandingan Administrasi Negara. Sebelum permulaan abad ke-20, studi perbandingan administrasi negara termasuk dalam studi ilmu pemerintahan. Setelah Perang Dunia Kedua, ilmu perbandingan administrasi negara mulai mendapatkan perhatian, terutama oleh Robert tahun 1947. Bertepatan dengan tahun itu itulah awal kelahiran ilmu perbandingan administrasi negara yang berlanjut dengan diadakannya konferensi tahun 1952. Konferensi tersebut salah satunya membahas masalah penelitian dan metode pengajaran perbandingan administrasi negara yang sistematik. Perbandingan administrasi negara sendiri adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji sistem pelayanan negara dan penyelenggaraan negara dengan pendekatan perbandingan. Perbandingan ini bertujuan membandingkan pola-pola administrasi dan dari berbagai sudut pandang. Perbandingan administrasi negara juga mengkaji perbandingan institusional dalam penyelenggaraan negara. Perbandingan institusional dilakukan seperti perbandingan administrasi di lingkungan sipil dan perbandingan administrasi di lingkungan institusi militer. Kedua institusi yang terdapat dalam negara memiliki perbedaan yang signifikan. Di antaranya yaitu membandingkan pola penerimaan pegawai baru di lingkungan sipil maupun militer. Nah, adapun fungsi terpenting dari ilmu perbandingan administrasi negara adalah hasil analisis perbandingan menjadi salah satu metode dalam penelitian di bidang administrasi negara, terus tolak ukur pengelolaan administrasi negara, terus menjawab persoalan akademik, hasil perbandingan, terus dan mencari dan menentukan teori administrasi negara yang lebih teknologis. Berbeda pula jika perbandingan dengan pendekatan politik ekonomi, kebudayaan, ideologi, agama, dan sebagainya. Pada dasarnya, kebutuhan yang mendorong lahirnya studi perbandingan administrasi negara adalah ada dua, yaitu studi praktis. Yang pertama yaitu kebutuhan dalam arti mengambil dan mempelajari salah satu secara lebih mendalam kelebihan-lebihan administrasi negara yang dimiliki oleh negara lain untuk dikombinasikan dengan sistem administrasi yang dimiliki negara pembimbing. Yang kedua adalah kebutuhan teoretis, yaitu menguatkan ilmu administrasi perbandingan sebagai salah satu disiplin ilmu yang mendapat dijadikan landasan teoritis dan praktik di bidang administrasi negara. Nah, menurut Damar Hadi sendiri, tujuan utama ilmu perbandingan administrasi negara adalah mengambil manfaat dari sistem yang dimiliki oleh negara lain, kemudian mengkombinasikannya dengan sistem yang kita miliki dan menerapkannya dalam kehidupan bernegara. Objek dari kajian perbandingan administrasi negara mencakup yaitu ada administrasi negara tingkat daerah provinsi, administrasi tingkat kabupaten dan kota, administrasi tingkat pusat, terus ada administrasi tingkat nasional, ada administrasi negara tingkat regional, ada administrasi negara tingkat internasional, ada pun juga administrasi negara di negara-negara Asia Tenggara dan di negara Barat dan Timur. Peran pemerintah dalam sistem administrasi negara yaitu pemerintah sebagai wakil yang mewakili negara. Pemerintah juga sebagai pemimpin harian negara menjalankan yang disebut pemerintahan, terdiri dari pemerintahan politik dan administrasi. Pemerintah juga sebagai setiap jabatan dan keseluruhan jabatan-jabatan yang wajib berwenang menegakkan serta mempergunakan wibawa dan kekuasaan negara. Ciri-ciri administrasi negara menurut Toha sendiri adalah pelayanan yang diberikan lebih penting, pelayanan yang diberikan oleh administrasi negara
adalah ada pendekatan filosofis, pendekatan politisi, pendekatan sistem, pendekatan administrasi dan konstitusional, pendekatan nomenklatur dan ideologi.